Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jago Programming. Kali ini saya akan membahas mengenai cara install Dart di Windows. Nah, untuk menginstal Dart di Windows, kita memerlukan dua bahan, yakni yang pertama Flutter SDK atau Dart SDK. Nah, perbedaannya ialah Flutter SDK ini lebih lengkap daripada Dart SDK. Jadi apabila teman-teman mendownload yang .SDK, maka hanya akan mendapatkan bahasa pemrograman Dart, sedangkan untuk Flutter teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak bahasa pemrograman. Lalu yang kedua yang dibutuhkan ialah text editor. Nah, untuk text editor sendiri terdapat tiga ya. Ini adalah text editor yang biasa digunakan oleh orang-orang kebanyakan dalam menggunakan Dart, yakni Visual Studio Code, Android Studio, dan IntelliJ. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok dari ketiganya, hanya saja jika teman-teman berniat untuk menggunakan bahasa pemrograman Dart dan menginstalnya di Windows, saya sarankan teman-teman menggunakan Visual Studio Code ya, karena Visual Studio Code lebih ringan daripada text editor lainnya. Lalu bagaimana cara mendownload kedua file ini? Oke, kita mulai saja. Pertama-tama teman-teman buka browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Nah, teman-teman tinggal tuliskan saja Flutter SDK. Nah, dan akan langsung muncul flutter.dev. Teman-teman langsung buka saja. Nah, selanjutnya teman-teman geser ke bawah sedikit dan temukan get started ya, kita klik saja, dan di sini teman-teman dipersilahkan untuk memilih sesuai dengan operation system teman-teman. Berhubung di sini judulnya cara install Dart Windows, maka saya klik yang Windows. Nah, selanjutnya teman-teman geser ke bawah sedikit hingga menemukan get the Flutter, lalu di bawahnya terdapat tanda seperti ini, Flutter Windows 3.0.5 stable.zip. 3.0.5 ini adalah versi terbarunya ya teman-teman, jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah harus terdapat stable di sini ya. Lalu teman-teman klik dan otomatis akan langsung terdownload. Akan tetapi di sini tidak saya download sebab saya sebelumnya telah mendownloadnya. Jadi di sini saya skip. Lalu bagaimana dengan Visual Studio Code-nya? Ini juga cukup mudah, teman-teman tinggal ketikkan di pencarian Visual Studio Code. Visual Studio Code. Nah, kita masuk ya, dan muncul seperti ini. Di sini teman-teman tidak perlu masuk ke sini dulu ya, teman-teman bisa langsung klik download dan muncul seperti ini. Nah, berhubung kita menggunakan Windows, kita klik yang di sini ya, dan perlu teman-teman ingat yang harus teman-teman klik ialah user installer, bukan yang lain. Untuk 32-bit 64-bit ini terserah teman-teman, tapi kalau saya sarankan teman-teman menggunakan yang 64-bit agar lebih lancar. Oke, sudah saya klik dan langsung terdownload. Oke, di sini sudah saya download. Mari kita lanjutkan ke tata cara untuk install aplikasi Dart-nya. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu tempat kita mendownloadnya ya, yakni di sini sudah bisa teman-teman lihat ada Flutter dan Visual Studio Code. Nah, pertama-tama teman-teman ekstrak terlebih dahulu Flutter Windows 3 poin berapa sesuai milik teman-teman ya, langsung kita ekstrak saja, ekstrak file. Nah, untuk penempatannya sendiri tidak bisa sembarangan teman-teman.
Yang perlu teman-teman perhatikan adalah folder sebelum tempat teman-teman menempatkan footernya tidak boleh mengandung spasi. Misalkan di sini data HP Infinix terdapat spasi di sini, maka teman-teman tidak bisa menaruhnya di folder ini. Teman-teman harus menaruhnya di folder film, footer, folder khusus data, atau dimanapun asalkan tidak ada spasinya. Nah, di sini saya langsung taruh di main system C, dan yang muncul ialah footer ini ya, footer. Nah, teman-teman bisa buka footernya, pastikan di sini terdapat folder bin. Oke, jika sudah teman-teman pastikan dan ada folder bin, selanjutnya teman-teman klik sudah saya ekstrak ya tadi di main system, lalu footer. Nah, di sini ada folder bin. Selanjutnya teman-teman install terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Caranya mudah, teman-teman tinggal klik, lalu teman-teman setujui, I accept ya, lalu next. Tempat penyimpanannya terserah kepada teman-teman, kita langsung next saja. Nah, ini langsung kita next saja ya. Oke, kita next. Lalu ini settingannya terserah kepada teman-teman. Di sini saya buat desktop iconnya, lalu saya klik next. Lalu teman-teman tinggal klik install. Akan tetapi sebab di sini sudah saya install, saya install ulang, oke. Nah, selesai. Selanjutnya teman-teman klik finish, tapi sebelum itu teman-teman hilangkan terlebih dahulu tanda checklist pada launch Visual Studio Code ya, agar tidak langsung terbuka. Nah, kita buang checklistnya lalu finish. Selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan ialah buka di pencarian di samping Windows ya. Teman-teman cari, ketikan env. Nah, akan muncul edit the system environment variable. Silahkan teman-teman klik dan muncul seperti ini. Oke, langkah selanjutnya teman-teman klik environment variable di paling bawah, kita klik. Nah, di sini akan muncul user variable dan system variable. Yang perlu teman-teman edit ialah di user variable-nya. Nah, kita klik kepada page ya, kita edit page-nya, dan kita tambahkan tempat folder bin tadi tersimpan. Nah, di sini tadi saya akan taruh di main system, footer, lalu bin. Untuk menambah, teman-teman bisa klik new, lalu teman-teman browse, dan langsung teman-teman arahkan ke tempat folder bin tadi teman-teman simpan ya. Saya di main C, lalu footer. Nah, di sini ada bin seperti yang tadi sudah teman-teman lihat. Tinggal klik bin, lalu oke, dan langsung muncul. Nah, selanjutnya teman-teman klik oke, lalu di oke lagi dan di oke lagi. Untuk langkah terakhir, teman-teman silahkan buka Visual Studio Code-nya ya. Di sini, nah kita klik dan masuk seperti ini. Tapi sepertinya data yang ada di PC saya belum terhapus, jadi langsung masuk ke dalam programnya. Untuk pertama kali, teman-teman mungkin akan disuruh untuk memilih tema dari aplikasi teman-teman. Ada mode dark, ada mode normal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk membuat project baru, teman-teman klik view,
lalu command palette dan Start New Project. Teman-teman klik, lalu klik Console Application ya untuk pertama kali. Nah, kita klik, lalu kita buat folder penyimpanannya. Saya taruh di materi 1, oke. Nah, lalu saya klik select, lalu di sini teman-teman tulis judul foldernya ya, judul programnya, lalu klik enter. Nah, kita tunggu sebentar. Dan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, maka instalasi yang teman-teman lakukan sudah benar dan sudah berhasil. Namun apabila belum muncul seperti ini atau dari langkah terakhir tadi terdapat kesalahan, mungkin teman-teman perlu menginstal ekstensinya terlebih dahulu secara manual ya. Caranya kita klik extension yang kotak-kotak di pojok sini ya, kita klik, lalu kita search Dart, enter. Nah, di sini teman-teman pilih yang paling atas ya, yang Dart code dan ada biru-birunya ini tanda centang ya. Oke, kita klik, lalu tinggal diinstal. Yang ada di tengah ini tinggal klik install dan otomatis akan terinstall. Nah, jika teman-teman hendak menjalankan program, maka saya sarankan teman-teman untuk menginstal ekstensi CodeRunner sekalian ya, CodeRunner. Nah, teman-teman install yang CodeRunner yang paling atas yang seperti ini, yang pembuatnya Junhan, karena memang menurut saya ini ialah yang paling simple ya. Teman-teman klik, lalu install dan selesai. Nah, segitu dulu dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.